Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Aku akan mengurus Kaisar Iblis level 8 itu, kata Kaisar Yu sambil tersenyum ringan. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Peng Demon Emperor, Emperor Yu, Mystic Emperor Aoku dan Liu Tu semuanya berubah menjadi 5 sinar cahaya dan dengan cepat melesat ke arah Pure Flow Mansion di bawah mereka. Adapun Kaisar Yu, dia secara khusus menembak ke arah Wulan untuk menanganinya. Wulan berdiri seperti tombak. Dia dengan tenang melihat Kaisar Yu yang datang ke arahnya dari jauh. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertarung. Senyum tipis muncul di sudut mulut Wulan. Wulan menarik tangan kanannya ke pinggang dan mulai memancarkan cahaya hitam perlahan dari seluruh tubuhnya. Melihat dari jauh, Wulan tampaknya benar-benar tertutup oleh lapisan zat cair dan mengalir berwarna hitam. Kaisar Iblis level 8 berani melawanku, kau mendekati kematian. Setelah melihat Wulan bertindak seperti itu, Kaisar Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit marah. Pedang Kaisar Agung yang dia pegang di tangannya menembakkan sinar pedang yang merobek langit, dan tiba di depan Wulan dalam sekejap. Wulan terus berdiri di sana. Tangan kanannya masih berada di samping pinggangnya. Mendadak, waktu tampaknya telah dihentikan dan ruang tampaknya telah dibekukan. Jelas tinju kanan Wulan ditembakkan dengan kecepatan yang tampaknya sangat lambat. Tinjunya menembus ruang dan bertabrakan dengan pedang Kaisar Agung. Tinju Wulan sangat biasa. Namun tinjunya tertutup oleh materi hitam yang mengalir dan tidak lagi biasa. Pedang Kaisar Agung bertabrakan dengan tinju Wulan secara langsung. Bang! Seperti besi yang rapuh, pedang Kaisar Agung langsung pecah menjadi 7 hingga 8 bagian. Pecahan pedang Kaisar Agung perlahan-lahan tersebar ke segala arah. Namun tinju Wulan masih bergerak maju. Bang! Tinjunya telah menembus perut Kaisar Yu. Dalam kesunyian detak jantung semua orang terdengar seperti guntur yang menggelinding. Semua orang yang hadir melihat Wulan dengan ekspresi tercengang, termasuk Peng Demon Emperor yang telah bersiap untuk pergi dan menangkap Bai Ling. Kaisar Yu, Kaisar Abadi tingkat 9, sebenarnya tidak dapat mendaratkan satu gerakan pun melawan Kaisar Iblis tingkat 8. Lebih jauh lagi, bahkan pedang ilahi kualitas menengahnya pedang Kaisar Agung dihancurkan oleh Kaisar Iblis level 8 dengan satu kepalan tangan. Terdiri dari apa tinju Kaisar Iblis level 8 ini? Mungkinkah Kaisar Naga? Atau apakah dia sama dengan Kaisar Naga? Peng Demon Emperor tercengang. Adapun Kaisar Yu sendiri, dia melihat lubang besar di perutnya dengan kaget. Dan pada saat ini Wulan memegang jiwa yang baru lahir di tangannya. Jiwa yang baru lahir ini telah ditembus oleh cahaya hitam yang menutupi tangan Wulan. Kamu Kaisar Yu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini serangkaian adegan terlintas di benak Kaisar Yu dalam sekejap. Ada saat ketika dia pertama kali mulai berkultivasi. Ada saat ketika dia bersemangat tinggi setelah terkenal sebagai seorang jenius. Ada saat ketika dia dengan percaya diri dan mudah berkeliaran di alam abadi. Ada saat ketika dia dan Xuanxi mengalami cinta satu sama lain. Ada juga saat-saat angkuh ketika dia menjadi ahli tingkat kaisar. Ada juga saat ketika dia menjadi Kaisar Yu dari alam abadi, momen terhormat dan terpancar ketika dia mencapai status yang sama dengan orang-orang seperti Kaisar Qian. Namun semua ini telah lenyap seperti asap tipis di udara. Terlepas dari prospek besar atau cita-cita luar biasa yang dia miliki, terlepas dari kerinduan yang dia miliki untuk alam ilahi, semuanya hancur berkeping-keping oleh tinju ini. Pada saat sebelum kematiannya, tatapan Kaisar Yu tertuju pada Kaisar Mistik yang berdiri jauh ke arah istrinya Xuanxi. Tidak. Suara yang sangat sedih itu datang dari mulut Xuanxi. Air mata merah membasahi wajahnya. Kaisar Yu merasa bahwa jiwanya dikelilingi oleh cahaya hitam perlahan menghilang. Dengan kesadarannya kabur, Kaisar Yu sepertinya telah melihat sesosok tubuh.
Pria yang telah menjatuhkannya dari posisi paling tinggi, pria yang memberinya banyak mimpi buruk, pria dengan kecepatan kultivasi yang ajaib. Qin Yu dengan kesadaran terakhir, Kaisar Yu, dia mengucapkan dua kata ini. Segera setelah itu kesadarannya menghilang seluruhnya. Tubuh Kaisar Yu roboh ke tanah. Suara benturan adalah sesuatu yang bergema di hati semua orang. Hanya setelah beberapa saat berlalu semua orang bereaksi. Dan pada saat ini, Guo Fan, Bai Ling dan Hei Tong telah dibawa ke alam Jianglan. Qin Yu berdiri di samping Wulan. Wulan benar-benar kuat. Qin Yu melirik Wulan di sampingnya, dia sangat terkejut. Wulan yang datang dari alam ilahi ini hanya memiliki jiwa tingkat Kaisar Iblis level 8. Siapa yang menyangka bahwa dia mampu menghancurkan bahkan artefak ilahi kualitas menengah menjadi berkeping-keping. Seberapa keras tinjunya, Qin Yu percaya bahwa Wulan pasti bisa menghancurkan tubuhnya dengan satu kepalan tangan. Bahkan jika tubuh emas gelap 9 langkahnya telah mencapai tahap ke-8, setelah berada di alam Jianglan selama 1000 tahun, bahkan jika kekerasan tubuhnya sekarang sebanding dengan artefak ilahi, mudah untuk dihancur. Sangat kuat. Di antara orang-orang yang diketahui Qin Yu tampaknya hanya Kaisar Qian dan Kaisar Naga yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ada juga Nenek Yin Hua yang misterius itu. Adapun Kaisar Kera Besar dan Kaisar Peng Iblis masih sulit untuk mengetahui apakah mereka dapat menandingi Wulan atau tidak. Qin Yu, saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa Anda memiliki kesempatan untuk membuat saya bertarung. Kali ini berhenti. Qin Yu segera berkata berhenti dan putus pidato Wulan. Qin Yu diam-diam tertawa di dalam hatinya. Bahkan jika dia tidak terus mendengarkan apa yang dikatakan Wulan, dia masih tahu tentang niat Wulan. Jelas bahwa Wulan ingin menggunakan waktu ini, di mana dia membuang Kaisar Yu sebagai permintaan Qin Yu, sehingga Qin Yu tidak lagi memiliki kesempatan lagi untuk memintanya bertarung. Sialan, serangan tinjunya mampu menghancurkan artefak ilahi kualitas menengah menjadi berkeping-keping, kekuatan yang tidak normal, bagaimana aku bisa melepaskannya dengan mudah? Wulan, ingat permintaanku, apakah membunuh Kaisar Yu adalah permintaanku? Saya tidak pernah meminta Anda melakukan seperti itu. Anda membunuhnya dengan niat Anda sendiri. Oleh karena itu, ini pasti tidak dapat dianggap sebagai permintaan yang saya buat terhadap Anda. Saya masih memiliki kesempatan permintaan ini, kata Qin Yu sambil tersenyum. Pada saat ini Qin Yu tampaknya telah sepenuhnya mengabaikan Peng Demon Emperor dan mereka. Wulan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Lalu Kaisar Yu ini mati sia-sia. Meninggal tanpa alasan. Qin Yu sedikit terkejut. Setelah itu dia menyadari apa maksud Wulan dan kemudian menganggukkan kepalanya seolah itu sudah jelas, dia mati sia-sia. Qin Yu, Kaisar mistik Xuanxi berpakaian merah dari kepala sampai kaki menatap Qin Yu dengan mata penuh kebencian. Bawahanmu membunuh suamiku, tapi kau masih bertingkah munafik. Baiklah, kalau begitu aku akan. Peng Demon Emperor melambaikan tangannya berdiri di depan Xuanxi dan menghentikannya. Peng Demon Emperor melihat ke Qin Yu dan kemudian ke Wulan. Kamu siapa? Kaisar Peng Iblis merasa terancam. Wulan ini memang mengancamnya. Sebelumnya Peng Demon Emperor telah memperhatikan bahwa titik serangan Wulan ini memiliki kecepatan yang sangat cepat. Itu benar sangat cepat, namun yang sangat aneh adalah ketika Wulan menyerang lawannya dapat dengan jelas melihat lintasan tinjunya. Kecepatan aliran waktu tampak sangat lambat dan hampir membeku. Berbicara tentang itu, dari sudut pandang tertentu serangan Wulan sangat cepat. Dengan kecepatanku apakah aku bisa menghindari tinju pria ini? Peng Demon Emperor tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak lagi memiliki kepastian. Kamu sebenarnya siapa? Tanya Peng Demon Emperor lagi, setelah melihat bahwa Wulan tidak menanggapi. Wulan akhirnya melirik ke arah Peng Demon Emperor dan berkata, Peng Demon Emperor Zhongyan, kecepatanmu memang sangat cepat. Tapi sayangnya kekuatan seranganmu tidak cukup kuat.
Anda tidak bisa melukai saya. Tidak mungkin bagimu untuk membunuh Qin Yu saat aku hadir." Qin Yu kaget. Astaga, Peng Demon Emperor yang memiliki kekuatan serangan yang mendekati artefak ilahi kualitas tinggi, sebenarnya digambarkan sebagai tidak kuat oleh Wulan, bahkan tidak dapat melukainya. Bukankah ini terlalu menakutkan? Pada saat ini Qin Yu tiba-tiba teringat sesuatu. Fei Fei mengatakan, saat itu bahwa ketika Kaisar Kera Besar mengomentari 3 Kaisar Besar Alam Iblis, dia mengatakan bahwa Kaisar Naga memiliki serangan dan pertahanan yang menakutkan, tetapi kecepatan di bawah standar. Adapun Peng Demon Emperor dia memiliki kecepatan yang sangat cepat, pertahanan biasa dan juga serangan yang lemah. Tidak hanya kamu memiliki serangan yang lemah, pertahananmu juga bisa dianggap biasa saja. Jika Anda jauh dari saya, mungkin saja saya tidak bisa membunuh Anda. Namun jika Anda mendekati saya, harta warisan klan Peng Anda mungkin harus bertukar kepemilikan hari ini, Wulan melanjutkan. Butir-butir keringat muncul di dahi Peng Demon Emperor. Peng Iblis Kaisar Zhongyan ingat tentang suatu masalah. Apa yang dikatakan Wulan kepadanya tidak jauh berbeda dari apa yang dikatakan Kaisar Naga kepadanya sebelumnya. Yang mulia, Aoku dan Liu Tu melihat ke Peng Demon Emperor. Mereka sedang menunggu keputusan Peng Demon Emperor. Tahun-tahun keangkuhan Kaisar Peng Iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai meningkat. Pria di depannya ini benar-benar mengabaikannya seperti itu. Peng Demon Emperor menggenggam tinjunya dan mulai memancarkan cahaya keemasan. Pada waktu bersamaan, bintik-bintik merah tua muncul di tubuh Peng Demon Emperor. Mahkota di kepala Peng Demon Emperor yang awalnya berwarna emas telah berubah warna menjadi merah tua. Membandingkan penguasaan teknik gerakan seseorang, tidak banyak orang yang berani membandingkan denganku. Bahkan jika saya harus melawan Anda dalam pertempuran jarak dekat, saya tidak percaya bahwa Anda akan dapat memukul saya. Mata Peng Demon Emperor bersinar dengan cahaya merah. Ekspresi Wulan berubah, dia bergumam. Para senior Peng Clan ini benar-benar telah meninggalkan cukup banyak aset. Sepertinya aku harus berusaha keras kali ini. Melihat ekspresi Wulan menjadi serius, Peng Demon Emperor malah menjadi santai. Dia menyadari bahwa pria di depannya tidak memiliki jaminan untuk melawannya. Segera Peng Demon Emperor memerintahkan, "Xuanxi, Aoku, Liu Tu, kalian bertiga mengepung Qin dan membunuhnya. Aku akan menjaga orang ini." Iya, Aoku dan Liu Tu segera menerima pesanan tersebut. Adapun Xuanxi yang marah, dia sudah berangkat untuk membunuh Qin Yu. Qin Yu sama sekali tidak peduli tentang dikelilingi oleh ketiganya. Saat tubuh emas gelap 9 langkah saya telah mencapai tahap ke-8, saya akan menguji pencapaian saya hari ini. Senyum muncul di wajah Qin Yu. Tubuhnya sebanding dalam kekerasan dengan artefak ilahi kualitas menengah. Selain itu dia memiliki kemampuan pemulihan dari energi elemen kehidupan. Qin Yu yakin bahwa dia akan mampu melawan 1 lawan 3. Qin Yu mati. Pedang besar mengalir yang terkandung di dalamnya kebencian besar Kaisar Mistik adalah yang pertama tiba di depan Qin Yu. Qin Yu hanya menggerakkan tubuhnya ke samping dan langsung mengulurkan tangannya untuk menangkap pedang. Menangkap pedang ilahi dengan satu tangan. Sebuah cahaya perak samar memancar dari tubuh Qin Yu. Qin Yu meraih pedang ilahi dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya datang menghantam Kaisar Mistik seperti kilat. Kaisar Mistik Xuanxi benar-benar memutuskan untuk menghadapi tinju Qin Yu. Tangan kirinya berubah menjadi banyak fatamorgana saat bergegas menyerang kepala Qin Yu. Bang! Tinju Qin Yu menghantam tubuh Xuanxi. Adapun teknik jari Xuanxi, meskipun Qin Yu mengelak masih berhasil mendarat di dahi Qin Yu. Tubuh Xuanxi hanya tersentak dan tidak rusak sedikit pun. Qin Yu juga tidak rusak sedikit pun. Qin Yu mundur selangkah, bersiap untuk mati. Aoku dan Liu Tu datang dengan serangan menjepit Qin Yu dari kedua sisi. Gada berduri Aoku dan parang Liu Tu sama-sama menyerang ke arah Qin Yu. Namun Qin Yu hanya menggunakan kedua tangannya untuk membalas.
Qin Yu terus-menerus memblokir beberapa puluh serangan dari Aoku dan Liu Tu. Namun dia malah mulai berbicara dengan Kaisar Mistik. Tanpa diduga dia bersedia untuk berpisah dengan Divine Armor-nya dan memberikannya padamu. Kaisar Yu memiliki armor ilahi. Namun ketika Kaisar Yu dibunuh oleh Wulan sebelumnya Divine Armor-nya tidak muncul sama sekali. Jika dia memiliki Divine Armor, hasilnya tetap tidak akan berubah. Bagaimanapun bahkan pedang ilahi kualitas menengah pedang Kaisar Agung telah hancur berkeping-keping. Kekuatan serangan Wulan sangat jelas. Jadi aku harus membunuhmu dengan lebih banyak lagi. Mata Kaisar Mistik Xuanxi bersinar dengan keganasan. Sosoknya menjadi merah. Sekali lagi dia bergegas menuju Qin Yu. Saya tidak bisa membuang waktu lagi. Karena dikejar untuk membunuh sepanjang waktu. Saya akan memberi tahu mereka bahwa, mencoba membunuh saya terkadang akan menyebabkan Anda membayar harga yang lumayan. Qin Yu memunculkan niat membunuh. Aoku, Liu Tu dan Kaisar Mistik datang menyerang Qin Yu hampir secara bersamaan. Ke kiri Aoku, ke kanan Liu Tu, adapun Kaisar Mistik dia datang dari belakang. Pada saat ini baik Aoku dan Liu Tu telah memasuki bentuk pertempuran mereka. Gada berduri Aoku menghantam lengan kiri Qin Yu. Golok Liu Tu memotong ke arah lengan kanan Qin Yu. Tanpa pertahanan apapun hanya fokus pada serangan. Dengan 9 langkah tubuh emas gelap telah mencapai tahap ke-8 kecepatan Qin Yu juga menjadi lebih menakutkan. Aoku dan Liu Tu hanya melihat siluet kepalan tangan yang menghantam dada mereka. Tulang mereka hancur, meledak. Kedua tangan yang telah disatukan Qin Yu ke dalam tubuh keduanya mulai menembakkan puluhan sinar jari. Sinar jari yang sangat tajam itu dengan mudah menembus Aoku dan Liu. Dan pada saat ini pedang Kaisar Mistik membelah garis darah di punggung Qin Yu dan menjatuhkannya ke depan. Qin Yu menatap Aoku dengan bingung. Liu Tu terbunuh dengan satu serangan. Namun Aoku, dia benar-benar terbelah menjadi dua di saat-saat terakhir. Qin Yu hanya berhasil membunuh salah satu dari keduanya. Yang lainnya ternyata masih hidup. Yang mulia Qin Yu terlalu kuat, kata Aoku melalui transmisi suara. Ketika dia selesai, tanpa menunggu Kaisar Iblis Peng menanggapi apa yang mungkin dia katana, dia segera menoleh ke seberkas cahaya dan mulai melarikan diri. Aoku bisa dibagi menjadi dua. Sebenarnya keduanya adalah tubuh aslinya. Itu adalah kemampuan yang dia miliki sebagai variation high level Divine Beast. Namun salah satu tubuh aslinya sudah dibunuh oleh Qin Yu. Jika dia ingin mengembangkan tubuh sejati lainnya, itu akan sangat sulit untuk dicapai. Qin Yu terlalu kuat. Peng Demon Emperor yang telah mendengar transmisi suara tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke Qin Yu. Dengan pandangan sekilas dia telah menemukan bahwa mayat Liu Tu telah jatuh ke tanah. Adapun Aoku dia sudah melarikan diri. Adapun Kaisar Mistik Xuanxi yang telah meretas Qin Yu dengan pedangnya, dia juga telah melangkah ke pedang ilahi dan mulai melarikan diri, setelah tidak dapat melukai Qin Yu. Mereka sebenarnya sudah pergi. Dan Demon Emperor level 8 di depanku ini juga sangat tidak normal. Peng Demon Emperor telah menemukan masalah saat melawan Wulan. Wulan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Kekuatan serangannya juga sangat kuat, begitu kuat sehingga dia bisa melukainya dengan serius. Peng Demon Emperor mengerti, bahwa jika dia tidak menggunakan fungsi terakhir dari harta karun warisan segera secara signifikan, maka dia bahkan tidak akan dapat menerima satu serangan pun dari Wulan ini. Peng Demon Emperor berubah menjadi kabur dan tiba tinggi ke langit. Dia melihat ke Wulan dari jauh. Kamu benar-benar kuat. Tinju Anda sangat cepat. Namun teknik gerakan Anda lebih rendah dari saya, pertahanan Anda juga sangat kuat. Saya rasa Anda mirip dengan Kaisar Naga. Hanya saya tidak tahu kapan membandingkan pertahanan dan serangan Anda dengan Kaisar Naga, siapa yang lebih kuat. Namun kecepatan tinju Kaisar Naga jauh lebih rendah dari Anda. Kata Peng Demon Emperor dengan acuh tak acuh.
Wulan mengambil kembali tangannya meletakkannya di belakang punggungnya tersenyum dan berkata, Kaisar Naga memiliki harta warisan. Selain itu menjadi naga emas 5 cakar sangat kuat dengan sendirinya. Baik pertahanan dan serangannya memiliki peringkat yang lebih tinggi dariku. Hanya saja kecepatan serangannya, memang jauh lebih rendah dari milikku. Qin Yu, saya mengucapkan selamat kepada Anda, karena mendapatkan penolong yang baik. Setelah Peng Demon Emperor selesai, dia langsung berubah menjadi kabur dan menghilang. Peng Demon Emperor juga memahami ini di dalam hatinya, bahwa mulai hari ini secara praktis mustahil baginya untuk bisa membunuh He Yu. Peng Demon Emperor beralih ke sinar cahaya keemasan. Pada saat ini hati Peng Demon Emperor sangat terganggu. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya tanpa henti. Tidak pernah aku menyangka, bahwa Qin Yu benar-benar memiliki penolong yang kuat. Tampaknya membunuh He Yu sekarang mustahil. Dengan potensi He Yu dan kecepatan kultivasinya, dia pasti akan melampauiku suatu hari nanti. Saya harus mencoba untuk naik ke alam ilahi pada tanggal yang lebih awal, dan menemukan senior dari klan Peng besar bersayap emas saya. Jika saya mengandalkan mereka dan menjadi bawahan mereka, saya yakin saya harus bisa memastikan keselamatan saya saat itu. Pada saat ini Peng Demon Emperor tidak punya pilihan selain membuat keputusan untuk mencoba mengandalkan senior Peng Clan di alam ilahi. Peng Demon Emperor berhenti. Dia sedang bersiap untuk menggunakan Greater Teleportation untuk pergi. Peng Demon Emperor membalikkan tangannya dan mengeluarkan mutiara spiritual transmisi. Dengan menyapu kesadaran iblisnya, dia mengetahui bahwa pesan ini datang dari Aoku. Yang mulia, Kaisar Mistik dan saya berada di bintang biru hijau. Green Blue Star itu tidak jauh dari sini. Peng Demon Emperor Zhongyan mulai menggunakan Greater Teleportation. Setelah 3 teleportasi besar, dia tiba di bintang biru hijau dan melihat Aoku dan Xuanxi. Di gurun di Green Blue Star, Aoku dan Xuanxi keduanya berdiri di sana. Saat ini kulit Aoku agak pucat. Adapun Xuanxi matanya agak merah. Dia memancarkan aura kesedihan. Yang mulia, setelah melihat kedatangan Peng Demon Emperor, Aoku langsung menyapanya dengan hormat. Setelah melihat Aoku, Peng Demon Emperor Zhongyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aoku, kali ini semuanya telah melampaui ekspektasi kita. Tidak satu pun dari kita akan berpikir, bahwa Qin Yu benar-benar memiliki penolong yang kuat. Apalagi kekuatannya sendiri juga meningkat pesat. Liu Tu telah meninggal dan kamu juga telah kehilangan salah satu dari 2 tubuh aslimu. Mengatakan semua ini, Peng Demon Emperor juga tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa kecewa dan frustrasi. Aoku tersenyum pahit. Yang mulia, lebih dari 200 tahun yang lalu ketika Qin Yu datang untuk menyelamatkan Bai Xin, saya telah berperang melawannya. Pada saat itu ketika saya menggunakan 2 tubuh asli saya bisa sedikit mendorongnya ke bawah. Siapa yang menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu kekuatannya akan melampaui kekuatanku sedemikian rupa, sehingga dia bisa membunuhku hanya dengan membalikkan telapak tangannya. Setelah mendengar suara ini, Peng Demon Emperor Zhongyan melihat ke samping. Xuanxi, kamu harus berhenti berduka tentang kematian saudara Feng Yu. Lagi pula tidak ada dari kami yang mengira pria hitam dan kurus itu begitu menakutkan. Bahkan aku bukan tandingannya. Xuanxi secara alami tahu bahwa Peng Demon Emperor tidak dapat menandingi pria kulit hitam dan kurus itu. Namun dia masih berkata dengan dingin, Zhongyan, aku hanya ingin tahu apakah kau berencana membantuku untuk membalas kematian suamiku. Peng Demon Emperor Zhongyan mengerutkan kening. Di alam abadi dan iblis sangat tidak mungkin bagimu untuk membunuh Qin Yu. Saya juga tidak akan mencampurkan diri saya ke dalamnya. Hanya ini yang harus saya katakan, selamat tinggal, kata Peng Demon Emperor dengan dingin. Aoku, kembalilah bersamaku. Baik. Xuanxi sangat marah sampai wajahnya membiru. Seluruh tubuhnya menggigil. Zhongyan, aku sendiri yang akan membalaskan dendam suamiku. Pamitan.
Setelah dia selesai mengatakan itu, dia segera menggunakan teleportasi besar dan menghilang. Peng Demon Emperor mencibir di dalam hatinya. Setelah melihat kekuatan sejati Qin Yu, kamu masih berpikir untuk mencoba membalaskan dendam suamimu. Benar-benar mendekati kematian. Segera setelah itu Peng Demon Emperor dan Aoku juga pergi dari Green Blue Star. Dari pertempuran ini Peng Demon Emperor telah kehilangan seorang jenderal hebat di kampnya. Bahkan kekuatan Aoku terpotong menjadi dua. Selanjutnya Kaisar Yu yang telah menjelajahi alam abadi dengan bebas selama puluhan juta tahun, telah kehilangan nyawanya dalam pertempuran ini. Setelah kejadian seperti itu Peng Demon Emperor tidak akan berani mencoba mengejar dan membunuh Qin Yu lagi. Adapun satu-satunya orang yang ingin membunuh Qin Yu, Kaisar Mistik Xuanxi, dia bukan ancaman bagi Qin Yu. Mengalir bintang kabut Istana 5 Willows. Qin Yu, Hou Fei, Hei Yu, Bai Ling, Guo Fan, Hei Tong, Wulan dan Dong Sue semuanya ada di aula utama. Bahkan 5 Raja Iblis yang telah membangun Istana 5 Willows berdiri di luar aula utama menunggu perintah. Haha, menyenangkan, benar-benar menyenangkan. Bukankah Kaisar Yu berencana membunuh kita? Dia akhirnya disingkirkan. Wulan, kamu benar-benar luar biasa kuat. Hanya dengan satu kepalan tangan Anda telah menghancurkan Kaisar Yu sampai mati, kata Hou Fei dengan semangat. Hampir semua orang di aula utama tersenyum. Anda tidak pernah berangkat untuk menyerang sepanjang waktu. Jika menunjukkan kekuatan Anda, untuk mengajari Peng Demon Emperor, bagaimana mereka masih berani mengejar kita? Hei Tong diam-diam bergumam di sampingnya. Guo Fan setelah melihat Hei Tong berbicara buruk tentang Wulan diam-diam menarik tangan Hei Tong dan berkata dengan suara rendah. Tong, lebih hormatilah Paman Wulan. Saat ini Hei Yu dan Bai Ling saling memandang dan tertawa. Setelah melihat pemandangan ini, Qin Yu juga sangat senang. Fei, Xiao Hei, aku percaya bahwa setelah pertempuran ini Peng Kaisar Iblis Zhongyan seharusnya tidak berani untuk terus mengejar kita sekarang. Bisa dikatakan, kita akan dapat dengan bebas berkeliaran di alam abadi dan iblis, kata Qin Yu kepada semua orang yang hadir. Ketika Qin Yu mengucapkan kata-kata itu, dia juga melirik ke arah Wulan yang tenang dan santai. Bintang kabut yang mengalir ini juga sangat membosankan, kemana kita harus pergi? Mata Hei Tong berbinar saat dia bertanya. Dari pertempuran ini kami juga telah mengungkap bintang kabut yang mengalir. Meskipun kami percaya bahwa Peng Demon Emperor tidak akan terus datang untuk kami, tetapi mungkin juga dia tidak dapat menahan amarahnya dan mengiring bawahan untuk menyebabkan masalah bagi kami. Meskipun Fei, Xiao Hei dan aku tidak akan takut akan hal itu, tetapi kekuatan Guo Fan dan Little Tong masih cukup lemah. Lebih jauh lagi Kaisar Mistik Xuanxi pasti memiliki kebencian yang ekstrim kepada kami karena Kaisar Yu juga telah meninggal. Mungkin juga dia datang untuk membalas dendam. Qin Yu memiliki ekspresi yang agak serius. Qin Yu mengerti betul di dalam hatinya, bahwa sangat mungkin untuk Xuanxi akan datang untuk balas dendam dan kemudian menargetkan orang yang lebih lemah, seperti Bai Ling dan Hei Tong. Itu sangat mungkin. Ekspresi Hei Yu juga berubah serius. Mereka tidak bisa tinggal di bintang kabut yang mengalir. Mari kita memasuki alam Jianglan, Guo Fan tiba-tiba menyarankan. Guo Fan sudah menikah dengan Hei Tong beberapa puluh tahun yang lalu. Namun Guo Fan belum pernah berlatih di alam Jianglan sebelumnya. Tidak seperti Hei Tong yang menyukai tempat-tempat ramai, Guo Fan malah suka berlatih dengan tenang. Hei Tong juga mengangguk, dia meringkuk bibirnya dan berkata, dalam 100 tahun terakhir ini saya sudah bosan berjalan-jalan di kota. Karena sekarang sangat membosankan, mari kembali ke alam Jianglan. Namun paman tertua, Anda harus setuju untuk menjadikan saya pulau yang indah di alam Jianglan. Pada saat yang sama Anda harus membuatkan saya beberapa istana yang indah di pulau itu. Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Segala sesuatu di alam Jianglan adalah hal-hal yang dapat diciptakan Qin Yu dengan satu niat.
Kakak kita harus pergi kemana? Hei Yu bertanya. Karena mereka tidak bisa tinggal di bintang kabut mengalir lebih lama lagi, kemana mereka harus pergi? Aku sudah memutuskan untuk berjalan-jalan di kuil Dewa Penyihir dulu, kata Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu sudah ingin pergi ke kuil Dewa Penyihir untuk waktu yang lama. Hanya saja dia tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke sana selama bertahun-tahun. Kuil Dewa yang Menyihir, mata Wulan berbinar. Segera setelah dia mulai tersenyum. Kuil Dewa yang Menyihir, ayo pergi ke kuil Dewa yang Menyihir, Hou Fei mulai berteriak dengan semangat. Mata Guo Fan dan istrinya Hei Tong mulai bersinar. Mereka juga menantikan kuil Dewa Penyihir. Di alam semesta yang tak terbatas, Qin Yu menggunakan teleportasi besar untuk melakukan perjalanan dari satu planet ke planet lain. Dengan jarak teleportasi besar, Qin Yu telah tiba di planet paling timur di bidang bintang Chaotic, bintang yang mengabaikan menyihir. The Bewitching Overlook Star adalah planet yang berkembang pesat. Selain itu adalah planet paling kacau di Chaotic Starfield. Itu karena planet terdekat dengan kuil Dewa Penyihir. Itu juga planet dengan paling banyak ahli tingkat kaisar berkumpul di sana. Namun belum lama ini, setelah negosiasi 5 kekuatan berbeda dari alam abadi dan alam iblis menutup pintu masuk kuil Dewa Penyihir, hari ini 3 ahli tingkat kaisar telah muncul di sini. Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu baru saja tiba di Bewitching Overlooking Star. Mereka segera merasakan kekhususan dari Bewitching Overlook Star. Apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa seluruh ruang planet berfluktuasi? Selain itu adalah fluktuasi yang tiada henti. Qin Yu benar-benar bingung. Jelas bahwa seseorang tidak dapat menggunakan teleportasi yang lebih besar pada Bewitching Overlook Star. Hou Fei dan Hei Yu juga bingung. Qin Yu menyebarkan kesadaran abadi di luar planet untuk mencari penyebab fluktuasi ruang. Qin Yu memiliki ekspresi yang benar-benar heran. Setelah berada di alam abadi dan iblis begitu lama, ini adalah pertama kalinya Qin Yu menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Kakak, ada apa? Hou Fei dan Hei Yu sama-sama melihat ke arah Qin Yu. Tidak heran seseorang harus terbang melalui Bewitching Overlook Star untuk mencapai kuil Dewa Penyihir, Qin Yu bergumam. Dia kemudian menoleh ke saudara laki-lakinya dan berkata, Fei Fei, Xiao Hei, ayo pergi. Hou Fei dan Hei Yu saling melirik. Mereka tidak tahu mengapa Qin Yu terkejut sebelumnya. Namun mereka masih mengikuti di belakang Qin Yu dan dengan cepat terbang keluar dari bintang menghadap menyihir. Mereka mulai terbang dengan cepat menuju ke arah kuil Dewa Penyihir. Setelah Qin Yu dan saudara-saudaranya terbang selama 2 jam di ruang kosmik tak terbatas, mereka akhirnya tiba di samping benda yang mengejutkan Qin Yu. Apa itu? Hou Fei Hei Yu sangat terkejut. Qin Yu tersenyum. Itulah alasan kenapa aku kaget tadi. Tidak pernah saya bayangkan bahwa kuil Dewa Penyihir akan berisi air mata yang tak terbatas di ruang angkasa. Dengan ruang air mata yang begitu besar, tidak mengherankan bahwa ruang itu jelas berfluktuasi bahkan di Bewitching Overlook Star yang sangat jauh dari sini. Kakak, apakah ini bahkan bisa dianggap sebagai air mata? Mata Hou Fei terbuka lebar saat dia melihat air mata besar yang terletak beberapa juta mil jauhnya. Qin Yu dapat dengan jelas melihat bahwa air mata ruang ini tampak seperti sungai besar yang berkelok-kelok di dalam ruang kosmik yang tak terbatas. Sumber air mata sungai besar ini, menurut perkiraan Qin Yu, seharusnya adalah kuil Dewa Penyihir. Air mata luar angkasa yang sangat besar yang berasal dari arah kuil Dewa Penyihir dan terus meluas hingga mendekati panjang seluruh bidang bintang. Hanya dari air mata ini seseorang dapat menentukan betapa luar biasanya kuil Dewa Penyihir. Hou Fei dan Hei Yu juga mengangguk. Ketiga bersaudara itu terbang berdampingan. Bahkan dengan kecepatan menakjubkan yang dimiliki ketiga bersaudara itu, mereka masih menghabiskan 2 hari penuh sebelum mereka berhasil mendekati kuil Dewa Penyihir. Ini adalah kuil Dewa Penyihir. Hou Fei menelan seteguk air liur. Matanya melebar seperti bola. Betul sekali,
Qin Yu mengangguk. Dia juga menatap planet dengan ukuran yang sangat menakutkan yang berdiri di depannya. Tepatnya kuil Dewa Penyihir ada di dalamnya. Suatu zat menutupi bagian luarnya. Hanya dengan melewatkan zat ini, seseorang akan memasuki kuil Dewa Penyihir. Apakah dibutuhkan benda berskala besar untuk melindungi kuil Dewa Penyihir? Hei Yu juga kaget. Planet di depan mereka permukaan separuh planet berwarna hitam sedangkan separuh lainnya berwarna emas. Qin Yu dapat segera mengetahui bahwa setengah emas ini terdiri dari jumlah yang tak terhitung jumlahnya dari Cosmic Fragmentary Golden Stream. Qin Yu tahu bahwa itu harus menjadi substansi yang memiliki peringkat yang sama dengan Cosmic Fragmentary Golden Stream. Dengan satu setengahnya adalah arus emas fragmentaris kosmis dan setengah lainnya adalah aliran bintik hitam, kedua belahan itu keduanya berbentuk setengah lingkaran. Saat keduanya terlipat dan terhubung satu sama lain mereka mengambil bentuk bola. Kemungkinan sekali mereka melewati lapisan penghalang pelindung ini, mereka akan dapat mencapai kuil Dewa Penyihir. Begitu banyak Cosmic Fragmentary Golden Stream ini adalah yang paling banyak yang pernah saya lihat berkumpul di satu tempat. Aliran emas fragmentaris kosmis dan aliran bintik hitam itu tampaknya benar-benar menakutkan. Lokasi di mana mereka berdua bertemu sebenarnya saling bergesekan dan bertabrakan tanpa henti. Kuil Dewa Penyihir memiliki dua saluran masuk. Seharusnya itu salah satu dari keduanya. Qin Yu menunjuk ke lokasi yang jauh bagian tengah dari semisfere emas. Itu karena aura ahli tingkat kaisar berkumpul di sana. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.